diskon pokok tunggakan ini kisarannya itu 50 sampai 70%. 50 sampai Ya, 70%. untuk R2, kendaraan roda 2 dan roda 4. Pajak yang dibayarkan itu memang masuk ke Provinsi Lampung untuk pembangunan di daerah Provinsi Lampung gitu. Jadi kalau dari luar mau bayar pajak di Provinsi Lampung sesuai ketentuan itu tidak bisa. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, dan selalu semangat tentunya. Bersama saya, Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Pajak adalah pilar utama dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun, seringkali masyarakat menganggapnya sebagai beban. Untuk mengubah persepsi ini, sekaligus upaya mendorong kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya pajak, pemerintah meluncurkan promo pajak yang inovatif. Mari kita eksplorasi lebih lanjut mengenai promo pajak ini, bagaimana cara kerjanya, dan manfaat yang bisa diperoleh. Nah, saat ini saya tidak sendirian, karena saya telah ditemani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 15, Kabupaten Tulambung Barat, Bapak Aris Munandar SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dini. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Alhamdulillah sehat dan semangat tentunya Semangat Pak tentu ya. pasti. Pasti, karena kalau kurang salah satu tuh nggak lengkap Pak. Betul ya. Betul ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ya Pak langsung saja ya. Iya. Sebenarnya apa sih Pak promo pajak 4 kali lipat ini dan dalam rangka apa nih penyelenggaraannya? Ya, gini Mbak Dini, pertama mungkin kami atas nama Bapenda Provinsi Lampung terima kasih nih kami sampaikan ke Diskominfo Pemkab Tubaba, khususnya dalam channel Tubabaku ya, yang telah mengundang kami ke podcast pada pagi menjelang siang ini. Terkait dengan yang ditanyakan oleh Mbak Dini tadi, apa sih itu promo 4 kali lipat itu? Yang pertama begini, program ini berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung itu nomor 17 2004. Nah, dalam peraturan itu ada 4 jenis promo yang itu dilaksanakan di awal September sampai nanti di tanggal 16 Desember. 16 Desember. Ya. Yang pertama itu promo terkait dengan diskon pokok tunggakan. Diskon pokok tunggakan ini kisarannya itu 50 sampai 70%. 50 sampai Ya, 70%. untuk R2, kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian ada promo juga bebas bea balik nama. Bebas biaya balik Ya, nama. jadi misalnya masyarakat Mbak Dini punya kendaraan yang itu masih atas nama orang lain dan ingin dibalik nama ke nama sendiri, itu saat ini ada promo itu. Jadi tidak dikenakan biaya balik nama. Kalau dia tidak promo, itu biaya balik namanya nanti cukup besar gitu. Ininya apa namanya? Biaya yang harus dikeluarkan itu 1% dari NJKB kendaraan gitu. Nah, itu kalau sekarang gratis, yang 1% tidak dikenakan seperti itu. Kemudian ada lagi promonya itu bebas pajak progresif. Gitu. Apa itu Pak? Nah, bebas pajak progresif ini kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu, kemudian atas nama satu orang sama gitu. Berarti Mbak Dini misalnya punya kendaraan motor, gitu. Kemudian ada 2 gitu kan. Terus yang kena nih, yang pertama ini kena pajak progresif. Semakin banyak kendaraannya itu akan kena dan akan meningkat nanti pembayaran pajaknya dari tahun ke tahun gitu. Nah, itu juga saat ini oleh pemerintah Provinsi Lampung dibebaskan. Dan yang terakhir itu bebas denda. Bebas denda. Itu bebas denda itu berapapun tunggakan dendanya dari tahun pertama sampai misalnya 5 tahun gitu ya, itu digratiskan, 0. Digratiskan. Ya, tidak dikenakan denda. Nah, itulah Mbak Dini
program yang saat ini sedang berlangsung di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Seprovinsi Lampung. Iya, 4 promo itu tadi. Udah promo 4 kali lipat ini diadakan hanya di Provinsi Lampung saja ya Pak? Iya, memang kalau soal promo pajak kendaraan bermotor ini itu tergantung dari setiap pemerintah daerah, provinsi ya, akan menyelenggarakan semacam promo atau diskon atau apa, itu memang keputusan dan kebijakan dari masing-masing provinsi. Utamanya itu tim dari pembina Samsat provinsi, seperti itu. Nah, kemudian untuk pajak progresif tadi ya Pak ya, ini termasuk merugikan atau malah menguntungkan negara? Kalau dari segi untung atau merugikan, tentu bagi negara, khususnya pemerintah daerah ya, Provinsi Lampung tentu menguntungkan, karena akan meningkatkan penerimaan gitu kan, itu. Tapi di sisi lain, mungkin dari sisi masyarakat, mungkin dia akan naik ini pengeluaran untuk pajak kendaraan bermotor kalau progresif. Gitu. Makanya misalnya ada masyarakat yang beli kendaraan masih atas nama orang lain, lebih bagus itu dibalik namakan. Dibalik namakan. Karena ketika pemilik lama itu membeli kendaraan lagi atas nama dia juga, maka yang membeli kendaraan pertama tadi itu akan terkena pajak progresif. Karena double ya termasuk. Iya, jadi kendaraan terdahululah yang terkena, bukan kendaraan yang terbaru dari pemilik yang lama. Jadi kalau Mbak Dini beli kendaraan dari orang masih nama orang lain, ya kami sarankan segera balik namakan gitu. Kalau enggak nanti pemilik yang lama beli lagi kendaraan yang di Mbak Dini itu yang kena pajak progresif karena masih atas nama orang lain seperti itu. Dan itu semakin meningkat nanti. Misalnya orang ini beli lagi gitu ya, beli lagi itu meningkat mulai dari 1,5%, kemudian 2%, kepemilikan 2%, 2,5%, kemudian 3%, maksimal 3% gitu. Makanya kalau misalnya pemilik lama itu sampai punya 45, yang meningkat terus nih yang lama ini gitu kan, karena dia nggak balik nama, itu ya merugikan ya pembeli yang lama yang tadi itu kan. Seperti itu. Kemudian untuk balik nama ini persyaratannya apa saja sih Pak? Kalau persyaratan balik nama itu ya seperti yang umum-umum aja, itu kwitansi jual belinya itu harus gitu kan, kemudian BPKB-nya, bukti kepemilikan, kemudian STNK, kemudian juga notis pajaknya, kemudian nanti itu dibawa ke Samsat terdekat sesuai dengan alamat domisili, itu dilaksanakan cek fisik. Cek fisik kendaraan. Iya, cek fisik kendaraan itu kan, terus KTP pemilik nanti yang akan balik nama tersebut. Nah, berkas itu ya bawa ke Samsat, ke pendaftaran, ya nanti akan diproses. Nanti petugas juga akan lihat apakah masih ada persyaratan administrasi yang belum lengkap atau sudah lengkap, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin balik nama nih Pak, apakah kita perlu KTP orang yang mempunyai kendaraan sebelumnya? Perlu nggak sih Pak? Kalau untuk balik nama tidak perlu. Hanya KTP kita pemilik saja, sebelumnya hanya kwitansi jual beli itu aja. Terus KTP yang diperlukan untuk yang akan dipakai di identitas kendaraan yang terbaru gitu. Yang untuk yang lama tidak perlu, hanya cukup kwitansi jual beli tadi itu. Kwitansinya saja ya Pak ya. Nah, kemudian apakah pajak progresif ini hanya ada di Lampung saja nggak sih Pak? Atau ada di provinsi lain juga? Kalau pajak progresif itu semua ada itu kan, sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti yang disebut tadi itu kan, pajak progresif ini kan dasarnya itu kan kalau di kita ini kan Perda nomor 2 2011 di situ. Nah, sampai saat ini perda itu masih berlaku. Itu memang ada di 1 tahun 2 tahun terakhir ini sudah ada daerah-daerah yang memang menghapuskan pajak progresif itu. Tapi tentu penghapusan itu kan tidak serta-merta. Dia mungkin harus ada kajian, kemudian ada pembahasan bersama-sama, baik di tingkatan pembina Samsat provinsi, kemudian dengan DPRD provinsi. Karena kan ini kan payung hukumnya perda nih.
Nah, kalau perda kan awal dulunya terbentuk juga kan atas persetujuan DPRD gitu kan. Tentu kalau misalnya dihapuskan, apa untung ruginya itu kan akan dibahas bersama-sama gitu, sehingga nanti tidak ada apa katakanlah kesalahan atau apa ketika kebijakan penghapusan progresif itu diberlakukan. Gitu. Seperti itu, benar. Kemudian apakah promo program pajak 4 kali lipat ini diadakan setiap tahun hanya tahun ini saja? Begini, terkait dengan promo ini itu bisa saja setiap tahun. Itu tergantung juga hasil pertimbangan kajian dari pemerintah Provinsi Lampung. Dan setiap tahun itu berbeda-beda programnya. Kita pernah di Provinsi Lampung itu pernah di tahun 2021 itu pemutihan. Itu full total. Wajib pajak hanya diwajibkan membayar tahun berjalan aja. Jadi misalnya di 5 tahun itu hanya tahun berjalan aja. Kemudian yang tahun selanjutnya tidak dibebankan, termasuk denda. Kemudian tahun 2023 kalau salah itu mirip dengan ini, diskon namanya, 50-70%. Bedanya kalau tahun kemarin itu tidak ada pembebasan pajak progresif. Nah, tahun ini ada pembebasan pajak progresif. Nah, kemudian kenapa sih Pak promonya harus 50-70%? Nah, itu tadi kembali lagi tentu keputusan pemerintah Provinsi Lampung menetapkan persentase promo itu 50-70% itu tidak serta-merta. Dia ada pembahasan di tingkat legislatifnya, kemudian juga ada kajian akademisnya gitu. Tentu kan melihat juga apa tingkat kemampuan bayar masyarakat gitu kan. Mungkin perekonomian masyarakatnya lagi rendah ini. Jadi kalau misalnya kita tetapkan sekian agak berat gitu kan. Kemudian juga apa namanya khusus misalnya sampai 70% ini kendaraan yang memang mayoritas katakanlah ekonomi masyarakat di menengah ke bawah gitu. Kalau yang menengah ke atas kan mungkin dengan diskon 40 atau 30% kan tidak terlalu membebankan gitu kan. Tapi kalau yang masyarakat menengah ke bawah diskon 30, waduh merasa kecil gitu kan. Itu satu sisi. Kemudian mereka juga kan butuh kebutuhan ekonomi keluarga segala macam, pendidikan segala macam kan tidak hanya soal pembayaran pajak, tapi kebutuhan keluarga juga menjadi beban. Nah, itu banyak pertimbangan lah dari berbagai sisi kenapa diputuskan 50-70%. Dan itu juga kan dilihat juga tidak dipukul rata berdasarkan jenis kendaraan, sisinya gitu. Sehingga harapannya program ini bisa maksimal hasilnya di akhir tahun 2024 nanti. Kemudian ada persyaratan khusus nggak sih Pak tentang program promo pajak 4 kali lipatnya? Kalau persyaratan khusus nggak ada ya. Normal aja seperti biasa. Kalau misalnya pengesahan tahunan itu cukup bawa STNK-nya, kemudian notis pajak lama itu, kemudian KTP, seperti itu. Kecuali misalnya dia sudah perpanjangan 5 tahunan, itu dia harus bawa BPKB, surat kendaraan bermotor lah, KTP, kemudian kendaraannya dibawa ke Samsat untuk dicek fisik, gitu kan. Seperti itu kalau normal. Kalau tidak ada persyaratan yang khusus gitu dengan promo ini. Dan boleh Pak diminum dulu tehnya? Boleh nih ya. Oh, ya. Ini kopi apa teh nih? Teh Pak, kebetulan teman saya kemarin Kanofil habis dari Bandung. Oh gitu ya, ini teh Bandung berarti ya? Langsung dari Bandung ini Pak tehnya. Pas bener ini rasanya. Segar ya Pak ya? Segar. Ya, langsung saja kembali ke pertanyaan yang tadi Pak yang saya tanyakan. Sebenarnya apakah pajak motor ini semakin lama semakin murah itu benar nggak sih Pak? Ada benarnya juga itu. Tapi begini, ketetapan terhadap besaran pajak kendaraan bermotor itu setiap tahun kan ketentuannya ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu NJKB kendaraan bermotor. Jadi
juga dilihat juga nanti apakah usia kendaraan ini sudah katakanlah sudah usia tua seperti itu. Tapi memang tidak harus setiap tahun itu dia berkurang gitu. Tuh. Ada yang memang katakanlah tahun ini dia tetap, tahun berikutnya sudah turun mulai gitu. Jadi itu bisa dikatakan benar gitu, tapi tidak setiap tahun dia harus turun seperti itu. Karena mungkin ada ya Pak masyarakat yang berasumsi nih setiap tahun turun nih, semakin lama makin turun gitu bayar pajaknya. Nggak mesti gitu kan Pak. Karena kan tergantung ketetapan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotornya itu. Nah, itu termuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri gitu kan. Jadi tapi memang umumnya seperti itu masyarakat bertanya. Ini kan sudah tahun tua nih gitu kan. Kok masih pajaknya nggak turun-turun gitu. Saya juga pernah punya pengalaman itu. Ketika kendaraan roda 4. Pas saya bayar, turun ternyata gitu. Kalau tahun sebelumnya tetap gitu. Berarti kan mungkin sudah dikaji bahwa ini sudah usia tua katakanlah kendaraannya gitu kan, dan layak untuk nilai pajaknya itu turun seperti itu. Nah kemudian kenapa sih Pak pajak motor ini berbeda-beda? Kenapa nggak sama? Kalau kendaraan bermotor itu baik roda 2 maupun roda 4 itu beda-beda. Itu juga ada dasarnya. Di antaranya itu jenis kendaraannya. Kemudian juga merek kendaraannya. Kemudian silindernya, sisi kendaraan itu. Sisi kecil misalnya sisi 150 dengan sisi 250 itu beda gitu. Kemudian setiap tahun itu kan kendaraan itu kan muncul baru tipe jenis segala macam baru kan. Itu mempengaruhi juga tahun produksinya itu kan. Jadi ada variabel-variabel itu tadi yang membuat nilai besaran pajak masing-masing kendaraan itu berbeda-beda gitu ya. Nah terus bisa nggak sih Pak bayar pajak nih beda provinsi? Nah jadi gini, kendaraan itu kan di setiap daerah itu kan terdaftar di registrasi kepolisian. Kalau kendaraan di Lampung itu berarti terdaftar di wilayah Provinsi Lampung. Kemudian juga pajak yang dibayarkan itu memang masuk ke Provinsi Lampung untuk pembangunan di daerah Provinsi Lampung gitu. Jadi kalau dari luar mau bayar pajak di Provinsi Lampung sesuai ketentuan itu tidak bisa. Gitu. Berarti harus di daerah. Iya, daerah domisili kendaraan. Nah kemudian nih Pak, untuk tadi program balik nama nih Pak, perlu waktu berapa lama sih Pak? Karena ada yang mengatakan perlu waktu 3 bulan ya untuk balik nama sendiri. Ya kalau sepanjang dia begini ya, sepanjang dia lengkap persyaratannya, tentu Samsat itu akan berupaya semaksimal mungkin penyelesaian proses balik nama tersebut, gitu kan? Karena kan kalau di Tubaba itu terkait balik nama, kalau STNK terus bayar pajak itu cepat. Itu hari ini dia proses, hari ini keluar. Tapi yang mungkin membutuhkan waktu itu penerbitan TNKB-nya, plat kendaraannya, kemudian bukunya, BPKB-nya. Itu kan tidak dicetak di Tubaba, di Samsat Tubaba, tapi ke Bandar Lampung. Nah, ini ke provinsi diorder oleh rekan-rekan kepolisian. Nah, itu membutuhkan waktu gitu. Sepanjang dia material 2 ini ada cukup, tidak memakan waktu lama. Ya maksimal 3 bulan itu memang untuk antisipasi gitu kan. Kalau sampai terjadi misalnya material 2 ini katakanlah masih belum datang dari Jakarta seperti itu. Jadi prinsipnya sih secepat mungkin itu akan diterbitkan, dikeluarkan. Karena kalau kami ini sekarang
hampir tiap minggu itu kawan-kawan polisi itu order ini plat nomor kendaraan baik R2 maupun R4. Jadi sekarang sudah lebih cepat lah itu kan, karena tergantung juga kesiapan material tadi itu. Dan tentunya berkas-berkasnya lengkap. Iya, lengkap pasti. Kalau udah lengkap pasti akan diproses, nggak akan ditunda-tunda seperti itu, Mbak. Nah, kemudian bisa dijelaskan lagi nggak sih Pak tentang diskon 50-70% tadi nih, Pak? Apakah biaya pokok pajaknya yang diskon apa hanya dendanya aja? Nah, diskon itu seperti ini, Mbak Dini, biar masyarakat juga Tubaba khususnya memahami ya. Misalnya Mbak Dini punya kendaraan bermotor, mati pajak 5 tahun nih, gitu. Jadi Mbak Dini bayar memanfaatkan promo ini, gitu. Jadi tahun berjalan, kemudian tahun saat pertama, kedua itu pokoknya bayar full. Kemudian tahun ketiga, 4, 5 dan seterusnya itu yang mendapatkan diskon. Nah, besaran diskon itu 50-70% itu berdasarkan sisi kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya Mbak Dini atau masyarakat punya kendaraan bermotor ya, misalnya 150 cc gitu ya, bermotor, itu dapat diskon 70%. 70%. Ya. Untuk tahun ke-3, 4, 5 seperti itu. Kemudian dendanya hilang dari awal tahun sampai apapun hilang. Kemudian juga sumbangan wajib kecelakaan jasa harjanya juga hilang, hanya tahun berjalannya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya nih ada masyarakat Tubaba yang masih kebingungan gitu kan terkait dengan diskon ini, dia pengen tahu dulu nih, ya kan, berapa sih biayanya kalau mau dia bayar pajak kendaraannya yang mati pajak gitu kan, takutnya nggak cukup dananya. Silakan aja datang ke Samsat Tubaba, nanti kami bantu kita cek ini segini total biaya yang harus dikeluarkan. Tapi kalau misalnya untuk biaya PNBP tadi yang STNK plat itu tetap harus bayar, itu tidak dikenakan diskon. Kalau kendaraan bermotor itu 160.000 roda 2, terus kalau roda 4 itu 300.000 itu seperti itu. Nah, itu tadi ya Pak. Kemudian terakhir nih Pak, untuk closing statement mungkin ada pesan-pesan atau himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Barat. Silakan. Iya, terima kasih nih Mbak Dini. Kami dari Samsat Tulangbong Barat, khususnya Bapenda Provinsi Lampung, berharap untuk seluruh masyarakat Tulangbong Barat bisa memanfaatkan program promo pajak 4 kali lipat ini. Karena ini mumpung masih ada waktu sampai dengan 16 Desember ini Mbak Dini. Karena begini, jumlah kendaraan di Tubaba ini yang katakanlah mati pajak, ini potensial untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Terus apalagi nanti di 2025 itu ketentuan option itu akan berlaku. Jadi bahwa kalau selama ini kan gini nih, hasil dari pajak kendaraan bermotor ini dibagi dalam bentuk DBH, dana bagi hasil ke kabupaten kota gitu. Nih, 2025 itu DBH ini tadi dibaginya per triwulan. Nanti di 2025 option ini itu per hari, Mbak Dini, real time gitu. Berapa pendapatannya di Tubaba itu langsung masuk di kas daerah Pemkab Tubaba. Jadi kalau semakin besar, makin banyak kendaraan yang bayar pajak kendaraan bermotor, maka pendapatan Pemda Tulangbong Barat akan semakin meningkat. Karena kami punya data nih ya Mbak Dini ya, biar semua kita tahulah potensi yang masih bisa digali gitu kan, untuk Tubaba terkait dengan jumlah kendaraan bermotor yang mati pajak. Itu dari 9 kecamatan itu yang kendaraannya masih aktif itu
database-nya ini Mbak Dini ya. Iya, boleh. Database per 31 Desember 2023 itu. Kalau total keseluruhan itu jumlah kendaraannya itu 116.931 unit Kendaraan. R2 R4 itu ya. Kemudian yang menunggak yang di atas 5 tahun itu jumlahnya mencapai 66.000 lebih. 66.000. Ya. Kemudian yang mati pajaknya 1 sampai 5 tahun itu ada 24.000 unit kendaraan. Tubaba, khusus Tubaba ini, khusus Tubaba. Kemudian yang masih aktif gitu, yang masih bayar pajak itu 25.000. Jadi kalau kita konversi katakanlah di nilai nominal, kalau itu semua bisa bayar, itu ada sekitar 18 miliar lebih total keseluruhan ya, dari yang tadi yang saya sebutkan itu. Nah, inilah potensi ini yang ke depan khususnya Bapenda itu berharap sinergi antara Pemkab Tubaba dengan dalam hal ini Bapenda Tubaba, kemudian dengan stakeholder yang lain untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Gitu. Semakin besar pendapatan, maka Pemda akan menerima transfer penghasilan dari pajak kendaraan bermotor itu akan semakin meningkat juga gitu. Karena nanti real time setiap hari di 2025 di Januari itu mulainya. Itu jadi tidak ada nunggu-nunggu lagi gitu. Hari ini misalnya dapat 10 juta, setelah dibagi misalnya dapat 3 juta, ya itu nggak ada lagi tunda-tunda, real time masuk di kas pemerintah daerah seperti itu. Jadi sekali lagi kami berharap masyarakat, ayo sama-sama kita bangun Tubaba dengan partisipasi aktif melaksanakan kewajiban pembayaran kendaraan bermotor. Seperti itu. Baik, itu bagus. Sampai di sini dulu dialektika kita hari ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih nih Pak kepada terima kasih Pak sama-sama Mbak karena Dini. udah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kami dan kepada masyarakat Tubaba. Terima kasih semua. Terima kasih juga ke masyarakat Tulang Bawang Barat atas kesadarannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, sukses selalu ya Pak, dan kami harap bisa hadir lagi nih Pak di lain Insya Allah Mbak Dini, kalau misalnya diundang ya Insya Allah hadir lah gitu kan. Siap-siap. Ya, Tubabaku. Sekarang udah akhir waktu, jadi saya Selina Ambrina sebagai pemandu dialog mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.